walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengingkari ayatku, mendustakan Al-Quran, membodohkan para alim ulama, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya, maka mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Baru yang keempat, wada'iyan ilallahi bi'idnihi, mengajak ke jalan Allah. Itu tugas Nabi. Nabi sudah enggak ada, tugasnya al-ulama'u warasatul anbiya, para alim ulama. Jadi ulama itu warisannya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama, amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Al-Islah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ustadz, para haji DKM Mushola Al-Islah, Bapak Haji Soekarno, Haji Sugianto, Haji Nahdi dan marbotnya. Hadir para kesepuhan, ada Bapak Muhammad Taufik Ali Al-Idrus, LMK Bapak Khairun Nasihin, Bapak Haji Dodi yang jauh dari Bekasi. Bekasi kan Pak? Ya. Bapak Ustadz Maman, di mana tadi orangnya? Di sana. Dan jamaah Masjid Al-Muqarrabin, Bapak Dr. Andes, Bapak Bambang, sarjana hukum beserta pasukannya dari Mushola Nurul Huda, Bapak Ustadz, Bapak Imam, Bapak RT Suhendang, dan jamaahnya pemangku Mushola rel. Nah, Bapak Ustadz Badru Al-Sayuti yang hadir lagi di tengah-tengah kita, tim sholawat Mas Habib Firman yang telah bersama membaca Maulidur Rasul, para RT ini yang hadir banyak, ini RT-nya. Dari RT yang baru terpilih atau RT lama yang memang terpilih lagi, tentu RT nyumbangnya paling banyak. Kalau RT-nya nggak nyumbang, ya nanti jangan ikut makan nasi yang kuning. Baik jamaah rahimakumullah, semuanya yang saya hormati, malam ini luar biasa, sangat meriah. Yang biasa kita taklim malam Kamis, malam ini diadakan Maulidur Rasul. Ini ada
pemahaman yang memang kadang orang awam belum sampai atau ndak ngerti. Ustadz, sebenarnya maulid, milad itu gimana toh? Perbedaannya dan pemahaman katanya. Acara malam ini maulidan atau miladan. Kalau di Jawa namanya mulutan. Mulut itu bahasanya Haji Karno cangkeman, gitu, Pak. Cangkem tahu nggak Pak Sarjana? Iya. Bahasa Indonesia yang agak acak-adut namanya cocotan. Makanya kalau mulutan banyak badogan itu ya wajar, Pak. Ya kan? Ya karena mulut itu kan dijejeli badogan gitu. Makanya ini ada nasi kuning 2, bekakak ayamnya gede-gede banget. Dan tadi saya tanya, kalau ada nasi kuning dan bekakak ayam, ada nggak beseknya? Jawabannya hah? Ada. Jadi nanti yang habis ini pulang bawa beseknya aja. Baik, banyaklah pokoknya wis siap untuk warga RW 07 khususnya Musola Al-Islah. Kalau udah ngomong muludan itu mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam tasrifan istilah namanya sulasi mujarrad, ada wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Maka lafaz maulud itu hanya dari satu susunan kata ini, walada, yalidu, waldan atau wildatan atau waladatan. Wa maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid maulidun milad gitu. Maka kalau yang namanya maulud dalam susunan tasrif ini, maulid namanya isim masdar bisa, isim zaman makan juga bisa. Kalau lafadz maulud jadi isim maf'ul. Kalau milad namanya isim alat. Pokoknya Bapak dengerin paham nggak paham ya begini gitu Pak. Jadi supaya YouTube saya juga agak bagus itu ngomongnya gitu. Yang request nih orangnya Haji Dodi ya. Dengerin Ji, ini lagi serius ini. Ini mondoknya butuh puluhan tahun untuk paham ini gitu. Haji kalau sekali ngomong paham berarti Pak Haji memang cerdas karena udah nyumbang 1 tumpeng. Satu tumpeng ini 1 juta bro, 2 tumpeng 2 juta. Beneran ini karena saya juga tahu yang begini-begini nih biasa pesan. Jadi ini 2 ini udah 2 juta. Katanya sih Haji Dodi nyumbang gak sih? Orang udah dibilangin kalau ada Haji Dodi tumpengnya 3 cuman 2. Oh ya tahun depan mudah-mudahan panjang umur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dalam bahasa Indonesia kalau maulid nih ini hanya kelahiran. Kalau maulud yang dilahirkan. Kalau milad hari lahir. Makanya ada milad, majelis taklim, apa man namanya punya man? Tajul Mustafa. Milad majelis taklim Tajul Mustafa. Hari ulang tahun, hari lahirnya yayasan atau majelis taklim.
Tajul Mustafa. Miladnya Haji Soekarno. Ini umur Haji Karno 46 dikit lewat menjelang 47. Kok Ustadz tahu lahirnya 75? Ya Pak Haji ya. Iya. Kok Ustadz tahu pernah kirim KTP? Miladnya Haji Karno. Miladnya RT Imam Besar Bos Endang. Miladnya kapan enggak? Apa sekaligus mau tasyakuran RT? Nggak usah ngundang saya, ngirimin aja Pak ya. Jadi yang namanya maulid kelahiran, makanya nanti ditambahi dengan isim domir mauliduhun nabi. Maka ada di dalam bahasa kitab Al-Barjanji, wa qad istahsanal qiyamah inda dzikri maulidihi syarif. Memang sebagusnya seharusnya ketika dibacakan, ketika dilantunkan hari lahirnya Nabi, sholawat Nabi, umumnya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu berdiri. Maka tadi pada berdiri itu, ya Nabi salam alaika, itu memang terbilang ibadah yang baik karena menghormati baginda Nabi Muhammad. Lah di situ digabungkan dengan isim domir inda dzikri maulidihi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Ustadz, enaknya kalau ngomong maulid apa maulud? Bebas. Yang penting ada action. Malam ini peringatan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena acara dadakan, kata Pak Haji. Pak Haji mengumpulkan para dedengkot-dedengkotnya ini. Ada Haji Sugianto, the big boss. Ada Haji Nardi, Pak Haji Dodi. Ini gimana kalau satu orang kita 3 jutaan? Siap, katanya begitu kan. Maka terjadi begini ya, 3 jutaan apa 300? 100 Haji kok 300? Ya ora pantes ya. Sorry Ci, karena Pak Haji udah kadung masuk YouTube ini nanti Pak. Jadi kena ini ya, Haji kok 300 ya ndak musim. Padahal kata Haji Dodi, kenapa Ustadz tahu saya ngasih 300? Tahu kan ada malaikat rokib ngatib. Maka kalau menengok makalah Al-Imam Asy-Syafi'i ini malam nih, makanya ketika mendadak Haji Karno ngajak terus semangat, karena memang ini kitab suka dibaca di sini. Saya juga bawa itu kitab karena habis ini mau ngajar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Imam Syafi'i waqala Al-Imam Asy-Syafi'i man jamma'a li maulidihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahumut ta'aman. Jadi barang siapa mengadakan maulid Nabi terus dikumpulkan, dipanggil, jama'al muqarrabin kadieu, Ustadz Maman berangkat dengan pasukannya. Jamaah Nurul Huda mengeneh, Pak Sarjana Hukum berangkat ke sini dengan pasukannya. Bapak RT, Bapak Imam, Bapak Bos Endang, Kadia kesini dengan pasukannya. Musola apa lagi? Majelis Taklim Tajul Mustafa, Pak Habib Firman kesini berangkat. Musola Nurul Amin, Pak Taufik berangkat. Ayo. Setelah datang, wahayya alahum ta'aman, disediakan makanan begini. Haji Karno dan panitia menyediakan nasi, apa namanya itu? Tumpeng, ada kue, nanti ada besek. Kalau sudah seperti ini, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, wa yakununa fi jannatin na'im ma'asiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh di jannatun na'imnya Allah Subhanahu.
dengan maqalah Al-Imam Asy-Syafi'i itulah, maka ketika cuman ketok pintu, Assalamualaikum, besok maulid, siap nyumbang dana 500, siap. Begitu Pak. Assalamualaikum, Haji Dodi, besok maulid, siap 3 juta. Kata Haji Dodi, coba kalau kenal Ustadz Haji Karno ketika saya jaya, jangankan 3 juta, nggak ngasih juga siap katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus apa sih intinya ini? Baik, baca maulid sudah baik, Habib Firman baca. Baik, mengumpulkan sudah baik, karena itu salah satu sedekah. Tapi apa nanti intinya? Maka kalau kita menengok sebenarnya Nabi diutus itu dalam rangka apa? Apa tugasnya? Ini Allah yang menjelaskan, wong yang perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabiyyu, hei nabi. Ini kalau ngaji ilmu tafsir sudah pakai alif lam ta'rif. Kalau sudah ada al-ma'rifat, menunjukkan kalau itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu pernah dipertanyakan, itu Allah sholawat salam sama siapa? Kan nggak ada kata mukhatab Muhammad, tapi kok mengatakan itu Muhammad? Itu sudah dijelaskan dengan al-ta'rif, dalamnya baginda Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu, hei nabi, inna arsalnaka, aku kata Allah mengutusmu kepada umat semesta alam. Itu ada 5. Pertama, syahidan, menjadi saksi. Jadi nanti Kanjeng Nabi di hari kiamat, di padang mahsyar, akan menjadi saksi, khususnya kita malam ini yang ada di Al-Islah. Iya, saya bersaksi ya Allah, jamaah Al-Islah semuanya Islam, semuanya cinta padaku. Mereka menjalankan apa yang aku sampaikan. Ya, jelas kalimatnya, intisalu awamirillah wajadinabun nawaihi, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Saya bersaksi ya Allah, memang mereka semua adalah umatku. Maka kita juga selalu berharap agar diakui menjadi umat Nabi. Saya kalau lagi begini ingat sholawatnya Habib Syekh yang ada, pengen banget diakui menjadi umat Nabi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Habib Syekh itu kepengen supaya mahabbah yang kepada beliau itu diakui menjadi umatnya. Ya hakikatnya kalau yang bicara Habib Syekh, darahnya yang ada darah Rasul, itu pun pingin diakui menjadi umatnya. Maka malam ini kita maulid, itu pun pingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya kan Haji Karno tadi sambutannya sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kita kelak di yaumal qiyamah diakui menjadi umatnya, amin ya robbal. Kalau udah diakui kan enak kita. Oh iya, itu yang namanya Suhendang umat saya. Kok tahu ya Rasul? Iya, karena dia cinta banget ketika maulid Nabi bikin kapal. Tapi kapal biasanya benderanya duit, ini cuman ciki. Duitnya ada tapi 2000-an habis. Itu tugas Nabi jadi saksi yang pertama.
Yang kedua, syahidau wa mubasyira. Yang kedua, memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kita nengok ayat Al-Quran lah, diantaranya karena banyak. Bismillah. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kabar gembira. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang iman dan beramal soleh. Iman dia, amal baik dia, vertikal ada, horizontal ada. Ulaika ashabul jannah, mereka semuanya masuk surga. Hum fiha khalidun, selama-lamanya. Kalau nengok ayat ini, malam ini kita sudah iman dan beramal soleh, ini dijamin masuk surga. Amin ya robbal. Nanti yang bawa bendera itu Haji Karno, bendera mereknya Al-Islah, belakangnya Haji Sugianto, Pak Haji Nahdi, terus Pak Haji Dodi jauh di belakang, Pak. Ini jauh, Pak, baru kemarin. Loh, yang paling dekat Pak siapa itu namanya? Okeng. Loh, Okeng. Itu yang dekat Okeng. Ya Haji Dodi di belakang dulu lah. Solo jauh banget ini. Emang kenapa Pak Ustadz? Digandoli bujunya, Pak. Bujunya 4 gandoli semua, nggak bisa jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tugas Nabi yang ketiga. Tuh kalau HP saya kuotanya dihidupin tuh bunyi terus itu, Pak. Panitia sono ngebel dulu. Yang ketiga, wan nadhira, memberikan peringatan. Peringatan yang sangat mengerikan. Pakai ayat Quran lah. Nanti cari ayatnya apa, man, pokoknya, man. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengingkari ayatku, mendustakan Al-Quran, membodohkan para alim ulama, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya, maka mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Baru yang keempat, wada'iyan ilallahi bi'idnihi, mengajak ke jalan Allah. Itu tugas Nabi. Nabi sudah nggak ada, tugasnya al-ulama'u warasatul anbiya, para alim ulama. Jadi ulama itu warisannya Nabi. Di antaranya adalah minimal Rebu malam Kamis. Ya ulamanya bukan saya baca kitabnya alim ulama. Kang Firman itu ngajar di Tajul Mustafa, baca kitabnya ulama. Terus Bapak Ustadz Maman sama di masjid, baca kitabnya ulama. Haji Dodi baca kitab tentang poligami. Ya dianjurkan, harus dikuasai itu. Beliau itu mengamalkan hadis Nabi, tazawwajul waludal waduda fa inni mukassirum bikum yaumal qiyamah. Nabi menyampaikan, nikahlah kamu wahai laki-laki kepada wanita yang mencintaimu dan mempunyai keturunan banyak. Fa inni mukassirum bikum yaumal qiyamah. Aku nanti akan membanggakan umatku itu banyak di depan para nabi yang lain di hari kiamat. Hei, umatku paling banyak, umatku paling banyak. Maka Haji Dodi mengamalkan itu. Yang satu anaknya 3, yang 2 anaknya 4, yang 3 anaknya 3, yang 4 anaknya 5. Berapa itu jadinya?
Enggak, itu ada hadisnya. Lanjut aja, lanjut. Paling puyeng kalau lagi dipitain duit, Pak, itu puyeng itu. La ilaha illallah. Tapi kalimat ini jelas, Pak. Wada'iyan ilallahi bi'idni, ngajak ke jalan Allah tapi atas izin Allah. Artinya apa? Ini panjang lah. Di antaranya yang penting menyampaikan. Adapun yang mendengarkan mau ikut mangga, enggak, yang enggak apa-apa, enggak usah dipaksa. Dalam agama tidak dipaksa, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau bicara keindonesiaan kita umat Islam, Nabi hadir itu membawa agama yang hak, produk yang jelas menyelamatkan dunia akhirat. Apa? Islam. Tanpa Islam orang nggak akan selamat. Inna dina indallahil, agama yang hak dan benar itu Islam. Selain Islam neraka semua. Titik itu. Itu harga mati aqidatul Islamiyah, harga mati maulid Nabi. Tapi kalau bicara keindonesiaan, tidak. Plural agama, plural suku. Silakan Anda agama yang diakui di Indonesia. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, silahkan. Hindu silahkan, Buddha silahkan. Aku nggak ada urusan. Tapi kalau urusan dada, no, selain agama Islam. Maka kita kalau sudah begini bermasyarakat, tidak usah ngomong orang lain yang beda agama. Ente apa agamanya? Kristen, neraka ente. Gak boleh. Kagak ada urusan kita. Kalau bicara Indonesia, maka bicara keindonesiaan, semua agama benar. Karena dilindungi oleh undang-undang. Karena berpijak di bumi Indonesia harus punya agama. Tanpa punya agama nggak boleh di Indonesia. You understand? Kalau bicara Indonesia, tidak bicara ideologi dalam arti memenangkan agama sendiri, tapi kalau sudah pribadi meyakinkan agama yang kita yakini, maka di Indonesia ada namanya toleransi antar umat beragama, bukan toleransi antar agama. Apa toleransi antar umat beragama? Ya sebelah kita Pak Taufik sebelahnya Cina, ya nggak apa-apa. Cina itu Konghucu atau Buddha. Haji Karno sebelahnya orang Cina, agamanya Konghucu, ya nggak apa-apa. Kita berkesinambungan, asih asuh bersama, kita bermasyarakat. Tapi kalau sudah urusan kepada Allah, ya saya tetap Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kelima, wasirajam munira, kanjeng Nabi menjadi cahaya. Ini kalau buka al berjanji ya boleh. Wa akhadhal maghadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala usana. Pas malam Senin kanjeng Nabi lahir, maka terpancarlah cahaya jam 4 subuh. Jangan bayangkan sudah ada listrik, gelap gulita kala itu, tapi jam itu menjadi jam 12 siang karena lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cahayanya Nabi adalah membawa agama Islam minad dzulumati ilan nur. Gelap kita tidak kenal Tuhan, tapi setelah Nabi datang membawa Islam, kita kenal dengan Allah. Kita kenal kalau kita makhluk Allah. Kita kenal kalau kita tidak bisa apa-apa. Itu diantaranya Nabi wasirojam muniro. Ini kalau ada ibu-ibu saya nyanyi, Pak. Nabi Muhammad ada. Oh ada toh ibu-ibu. Walah, kalau dari tadi nggak ngomong, ya nyanyi. Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman. Nabi Muhammad, ayo. Itu kalau nengok lagu itu, lagunya itu cahayanya di atas cahaya gitu.
Nabi Muhammad bagai pelita di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai cahaya, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Kang Badrul bisa nggak nyanyi begini? Ini khusus saya Pak, ini nggak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesimpulan, wes lah, udah 30 menit. Satu, saya bangga sekali, alhamdulillah malam ini Jamaah Al-Islah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang menyumbangkan hartanya apanya ajalah ini benar-benar menjadi catatan amal soleh dan usahanya tambah maju dan barokah. Kedua, bahwasanya maulid, milad, kalau saya ulangi lagi panjang nanti buka aja di YouTube Kang Musli Channel. Yang belum like dan subscribe wajib fardu. Nanti saya di komen. Yang ketiga, tugas Nabi ada 5: menjadi saksi, kabar gembira, peringatan, mengajak ke jalan Allah, menjadi cahaya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi yang bisa menjalankan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin doanya mau pakai doa maulid man? Langsung aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami duduk bersibuk bersama ya Allah dalam rangka mencari ridhamu lantaran maulidmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjalankan perintahmu ya Allah, menjauhi laranganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami orang-orang yang usahanya tambah maju dan lancar ya Allah, dalam rangka untuk biaya ibadah kepada Engkau ya Allah, biaya pendidikan anak-anak kami ya Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh ya Allah. Yang sedang banyak utang mudah-mudahan hutangnya cepat lunas ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang banyak masalah dalam keluarga berikanlah kemudahan dalam mengurusi keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, munculkan rasa cinta kami kepada Engkau dan pada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mau mengkaji dan memahami ilmu-ilmu Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang mampu ketika dipanggil oleh Engkau mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.